Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriah dari Puskesmas Salam Babaris. Ini adalah podcast kesehatan yang pertama dari Puskesmas Salam Babaris. Perkenalkan, ini Dokter Dani. Ya, kita kenal ya, Dokter Dani, dokter gigi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Siang ya, dok, ini ya. Kita panas begini. Jadi begini, dokter, Puskesmas Salam Babaris ini sudah lama ya, dokter, nggak ada dokter giginya. Nah, menurut Pian ini bagaimana nih selama bekerja di sini? Kira-kira 10 tahun, dok, kita ini nggak ada. Iya, 10 tahun nggak ada dokter gigi di sini. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Emri Danina Reza Falevi, bertugas di Puskesmas Salam Babaris dari bulan Maret 2022. Oke, sesuai tadi kata Asriah ya. Kita di sini puskesmasnya sudah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun tidak ada dokter gigi. Akhirnya banyak masyarakat di sini yang kurang pengetahuannya tentang kesehatan giginya. Nah, paling kayak gitu karena selama beberapa bulan bekerja di sini tuh banyak yang pasien tuh sebenarnya antusias, tapi berhubung tenaga medisnya nggak ada, yang kemarin ya nggak ada, jadi mereka itu bingung untuk pemulihan kesehatan giginya kayak gimana sih gitu. Nah, menurut Pian, dok, selama Pian dari bulan Maret ya, dok, tadi ya, Pian masuk ke sini dari bulan Maret. Menurut Pian, apa sih masalah-masalah yang sering terjadi di sekitar Puskesmas Salam Babaris ini? Maksud ulun tuh dari masyarakatnya ada keluhan apa yang paling sering seperti itu? Oke. Kalau untuk dia kebanyakan di sini penyakit mulutnya itu biasanya karena kurang ketidaktahuan cara pembersihan kesehatan giginya itu, akhirnya kan menimbulkan banyak kasus. Dia berkelanjutan, kayak misalkan mereka kurang tahunya cara sikat giginya seperti apa, terus berapa kali sehari untuk sikat gigi, kayak mereka itu kurang bukan alhamdulillah sih, kayak ilmunya kurang dapat karena kurangnya edukasi. Oh iya. Gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini karena kurang edukasi itu tadi ya, karena memang di sini sudah lama banget ya, dok ya, 10 tahun lebih ya, nggak ada dokter gigi. Tadi infonya 10 tahun kan? 10 tahun ya, nggak tahu bang ya, kalau tadi ke belakang lebih dari 10 tahun. Mungkin. Nah, dok, ini kan banyak ya masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Menurut Pian, dok, untuk penekanan edukasi ini sendiri harus ada perawatan gigi tiap hari ya, dok, nggak boleh tiap bulan ya. Kalau untuk konsultasi 6 bulan sekali ya, dok ya. Ya, untuk ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Saya mau tanya, dok, untuk pasta gigi yang bagus itu sebenarnya pakai pasta gigi yang mengandung apa begitu ya, dok? Oke. Kalau untuk pasta gigi yang bagus ya, pasta gigi hampir semuanya itu sebenarnya bagus gitu. Tapi ada yang lebih bagus lagi, kayak misalkan yang mengandungnya berfluoride, terus deterjennya sedikit gitu. Itu. Ya karena kalau misalkan kebanyakan deterjen itu kan busa ya. Jadi kalau cuma banyak busanya aja, fluoride-nya kurang, giginya akhirnya rusak juga gitu. Jadi kita tekankan ke kandungannya berarti ya, dok ya. Berarti harus membeli pasta gigi itu harus ditekankan kandungannya tuh tadi ya. Itu apakah mengandung fluoride aja, dok? Apa mungkin ada kandungan lain selain herbal kah, atau yang perlu ada seperti itu? Kalau untuk pasta gigi herbal ya, menurut saya itu tergantung orangnya sendiri suka pakai. Sebenarnya yang pasti kandungan pasta gigi yang bagus itu yang cuma yang berfluoride gitu. Itu aja ya. Itu aja. Sebenarnya kandungan berfluoride itu sendiri apa sih, dok? Kandungan berfluoride ya. Iya. Kandungan berfluoride itu kan jenis ini ya, jenis berfluoride. Saya juga masih, pokoknya pada saat saya sekolah dulu, ilmunya itu cuma pada saat memilih pasta gigi yang penting berfluoride yang bagus dan itu ya. Oke. Berarti
Jadi dengan kandungan yang berfluoride itu sendiri bisa mencegah berbagai masalah gigi ya. Iya, karena gini, karena kalau misalkan kita kandungan pasta giginya itu yang berfluoride, itu berarti teknik sikat gigi, bukan sikat gigi. Setelah bersikat gigi, lebih baiknya jangan langsung kumur-kumurnya, cukup sekali aja. Oh begitu ya. Biasanya kan kalau kita itu kalau misalkan sikat gigi pasti banyak airnya untuk berkumur-kumur. Nah ini dok, ini terjadi sama saya sendiri ya. Memang kalau sering habis sikat gigi tuh pasti kita tuh kalau nempel buang busanya ya. Nah, dan nggak cukup 1-2 kali berkumur-kumur, bisa sampai 3 kali sampai 4 kali. Pokoknya asa kayak kasat seperti itu. Nah, berarti itu salah satu teknik yang salah ya? Iya, menurut saya dari ilmu yang saya dapat ya, itu lebih baik pada saat habis sikat gigi cukup kumur-kumur sekali, karena kan dari kandungan pasta gigi itu sendiri kan ada bahan fluoride tadi ya. Nah, bahan yang fluoride itu untuk melapisi giginya untuk biar bahan-bahan sisa-sisa makanan atau yang asam itu dilapisi sama fluoride. Oh begitu. Jadi nggak boleh harus bersih banget, nggak boleh ya dok. Nah itu tadi juga salah satunya kenapa kita harus memilih pasta gigi yang tidak banyak kandungan deterjennya. Gitu. Ini tadi masalah pasta gigi ya dok. Nah yang kedua ini masalah sikat giginya dok. Nah sikat yang dipakai kita menggosok gigi itu kan kita tahu ya dok, di pasaran tuh banyak bener modelnya, bentuknya, bulu sikatnya tuh yang ada yang halus, ada yang seperti ini ya. Kita tahu di pasaran tuh sangat banyak. Menurut Pian dok, yang bagus tuh bulu sikatnya tuh yang seperti apa sih dok? Kalau untuk pemilihan sikat gigi ya, kalau pemilihan sikat gigi itu kita harus bulu sikatnya dulu. Bulu sikatnya itu kita harus yang soft. Yang menurut saya yang soft ya, karena kalau misalkan dia terlalu tebal atau terlalu keras, itu bisa mengiritasi gusinya sendiri, bukan giginya. Karena gigi kan giginya itu kan keras ya, tapi yang mengiritasi adalah gusinya gitu. Terus yang kedua, size sikat giginya. Sikat gigi itu harus disesuaikan dengan mulut gitu. Jangan kita pakai sikat gigi anak-anak untuk dewasa, kan jadi nggak terjangkau. Nggak seimbang ya dok, nggak balance maksudnya seperti itu ya. Oke dok, untuk pasta gigi sudah ya dok ya. Kandungannya harus yang berfluoride itu ya. Yang pertama, yang kedua untuk sikatnya harus yang soft. Terus untuk bentuk sikatnya tuh apakah harus bergelombang atau kan kita banyak ya dok tuh ada yang sikat gigi yang untuk orang dewasa tapi kayaknya bentuknya tuh halus bergelombang. Itu bagaimana dok menurut Pian dok? Kalau menurut saya, kalau untuk pemilihan bulu sikat giginya harus yang bergelombang atau enggak, sebenarnya kalau misalkan harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita untuk pasien yang pemakai orto atau behel, nah itu kan beda dengan yang bulu sikat gigi dengan orang yang biasa tidak pemakai behel. Karena kalau misalkan yang pakai behel itu bulunya di dalamnya itu dia akan lebih pendek, karena kan ada bahan dari behel itu sendiri. Tapi kalau untuk yang tidak pemakai behel itu bisa aja sih, terserah aja, yang penting sesuai dengan kebutuhan tadi. Gitu. Berarti harus disesuaikan ya dok, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah dok, pasta gigi sudah ya dok, sikat gigi sudah. Pastilah untuk mencegah masalah-masalah. Nah ini yang paling banyak nih, nggak di usia anak-anak, nggak di usia dewasa maupun usia sudah tua. Masalah yang paling banyak tuh gigi berlubang dok. Masalah gigi berlubang. Nah ini Pian pasti sudah ada ya dok, di klinik tuh pasti udah paling banyak menjumpai ya dok. Kalau seumpamanya dibikin list, dibikin daftar tuh kasus yang paling banyak memang gigi berlubang. Ini kenapa sih dok kok bisa sampai gigi berlubang nih? Padahal saya ini sudah rajin juga loh dok, tapi berlubang juga ini dok. Kenapa nih dok? Sebenarnya gini, kalau untuk padahal pasien tuh banyak yang nanya, dok kok gigi saya ini, padahal saya udah rajin sikat gigi, membersihkan giginya rajin, tapi kok masih sering ya giginya berlubang. Itu sebenarnya ada tujuh. Yang pertama itu dari genetik. Kalau genetik itu dari keturunan bisa ya dok untuk genetik itu maksudnya gini, kalau genetik dari kontur atau posisi giginya itu menurun ke anak. Misalkan misalkan kondisi giginya bapak atau ibunya ada yang tonggos nih.
Nah, ada kemungkinan anaknya kayak gitu juga. Dan atau misalkan orang tuanya giginya berantakan. Oh, berarti sesuai dari keturunan bisa ya, Dok? Ya. Karena dari anatomi Ya, anatomi rahangnya itu nah, tadi ya, Dok. Itu padahal kan sudah rajin, tapi kan ada misalkan berjejal kondisi giginya itu. Jadi dia keselip tidak terjangkau untuk dibersihkan. Itu yang pertama, genetik. Atau yang kedua itu karena kebiasaan mengkonsumsi asam. Itu bisa juga. Itu kayak misalkan minuman-minuman yang bersoda, itu kan akhirnya mengkikis, padahal kan dia rajin sikat gigi, tapi kan konsumsi asamnya itu. Yang ketiga itu bisa diet sembarangan gitu, diet sembarangan. Yang keempat jarang sikat gigi juga, itu bisa tuh. Kalau misalkan padahal maksudnya gini, padahal kan rajin ya sikat gigi, tapi yang tadi tidak terjangkau caranya, cara menyikatnya itu yang nggak benar gitu ya, Dok. Jadinya nggak kejangkau ya, ke sela-sela ke seperti itu. Terus bisa jadi karena mulut kering itu karena mengakibatkan air liur kan tidak memproduksi dengan banyak ya, karena padahal kan air liur itu untuk membantu membilas permukaan giginya gitu. Nah, itu bisa jadi mempercepat gigi berlubang. Itu ya penyebabnya. Dan yang terakhir itu ada tangtai. Tangtai itu kondisi di mana lidahnya itu kalau misalnya pendek. Nah, itu pengaruh juga ya, Dok? Itu pengaruh. Oh, begitu nih. Oh, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan siang ini ya. Alhamdulillah ya, saya memberikan informasi yang lumayan. Maksudnya tuh dari pasta gigi. Nah, kita kebanyakan kan kita tuh udah kalau sudah cocok pasta gigi ini ya sudah. Padahal sebenarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk masalah gigi berlubang itu tadi. Nah, Dok, penyebabnya sudah jelas ya, Dok, tadi ya. Untuk ini kebanyakan di masyarakat tuh paling takut ke dokter gigi tuh soalnya persepsinya, mindsetnya melihat alatnya tuh kan sudah betang, bebor. Bunyinya apalagi anak-anak tuh pasti bunyinya. Iya, pasti takut. Nah, ini kebanyakan di masyarakat itu muncul kayak mitos-mitos untuk gigi berlubang tuh kebanyakan orang-orang tuh ditambal, Dok. Tapi pakai kapas kayak gitu. Nah, Dok, ada yang pakai getah. Nah, itu bagaimana, Dok, menurut Pian, Dok? Nah, bagus atau enggak seperti itu? Sebenarnya gini, kalau kondisinya kayak gitu, kalau bisa untuk masyarakat ya, kalau untuk kondisi-kondisi kayak gitu, kalau misalkan gigi berlubang, tolong berobatlah ke dokter gigi. Jangan melakukan tindakan pengobatan sendiri. Kalau pengobatan sendiri kayak tadi pemberian getah, atau malahan pernah saya membaca jurnal, kasusnya itu adalah dimasukin oli. Nah, itu akhirnya kan berdampak keganasan, karena oli itu kan itu buat motor atau mobil ya, ini dipakai orang ke gigi lagi kan gitu. Padahal kan gigi itu banyak jaringannya di dalam dan menyebabkan banyak sekali gitu dampaknya ke depannya. Kalau misalkan kayak gitu, bawa ke dokter gigi. Tapi kalau misalkan mau pengobatan sendiri di rumah dulu untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya, boleh minum obat dulu aja gitu untuk menghilangkan rasa sakit, tapi setelah itu harus dibawa ke dokter gigi gitu. Berarti ini adalah persepsi yang salah ya, Dok, harus dirubah, berartilah mindset seperti itu. Apalagi dikasih minyak. Nah, terus dikasih itu dampaknya sebenarnya bikinnya itu ya, misalkan dia bahan yang dikasih ke gigi itu masih aman, tapi dampaknya itu udah bikin gigi keropos. Memang hilang rasa sakitnya, tapi giginya keropos. Ada pernah dengar dikasih minyak apa gitu atau getah, memang rasa sakitnya hilang, tapi giginya keropos. Akhirnya kan rasa hilangnya nggak ada, tapi giginya keropos, lama-kelamaan kan harus dicabut. Jangka panjangnya ke depan. Jadi itu persepsi yang salah ya, Dok. Wah, terima kasih banyak, Dok. Ini banyak benar ya ilmu yang kita dapat siang ini. Ternyata dari pasta gigi, terus masalah sikat, kita harus tahu ya sesuai kebutuhan masing-masing. Apalagi menggunakan behel itu tadi juga harus. Oke, terima kasih, Dokter. Mungkin itu saja ya, Dokter ya. Sedikit paling saya mengingatkan lagi ke masyarakat, apalagi di daerah puskesmas Lamba Baris ya, kalau untuk sikat gigi tolong sehari 2 kali sehari itu minimal.
sendiri berapa kali nih? Oh, 2 kali dong saya dok. 2 kali ya. Ya siapa tahu cuma sekali gitu. Nah. 2 kali dok. Pagi sama sebelum tidur Iya, tuh nah cuman dok tidak memungkiri juga. Terkadang tuh kalau kita kan cepat-cepat ya habis mandi pasti sudah gosok gigi terus sarapan. Nah itu sesuatu yang salah apa benar dok sebenarnya dok? Kalau untuk Pian, waktunya, waktu minimal kan sehari 2 kali sehari ya. Iya, nah, iya. Untuk waktunya sikat gigi itu pada saat pagi hari dan malam hari. Apalagi perempuan, biasanya kalau perempuan itu malam harinya pasti bersihin muka kan dan make up gitu. Iya, pakai krim malam, krim siang. Sebelum pakai krim kan harus cuci muka. Nah, sebaiknya sikat gigi. Jadi bangun tidur karena pada saat tidur itu kan gigi tidak beraktivitas apa-apa ya. Jadi cukup kumur-kumur dan minum air putih, itu gigi sudah bersih. Oh, seperti itu. Bisa sarapan. Habis sarapan, tolong sikat gigi. Kan kita kadang-kadang yang dilakukan adalah kita mandi, sikat gigi, sarapan, beraktivitas. Giginya pada saat beraktivitas giginya kotor gitu. Nah, tolong mindsetnya diubah. Jadi sarapan dulu, baru sikat gigi. Nah, kayak gitu. Dan harus rajin kontrol ke dokter gigi. Meskipun giginya tidak ada yang bolong atau tidak ada yang bermasalah lah. Setidaknya 6 bulan untuk cek kebersihan giginya. Nah ini untuk merubah kebiasaan ini tadi nah dok, kayak tidak semudah membalikkan itu tadi. Nah apalagi 6 bulan sekali biasanya paradigmanya masyarakat itu kalau nggak sakit nggak mau ke dokter. Nah seperti itu. Padahal itu harus diubah ya dok untuk paradigma sehat itu tadi. Sehatkah, sakitkah kita harus konsultasi. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya ya. Oke. Terima kasih. Baik. Mungkin itu dari kami, masalah pasta gigi ya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian bulu sikatnya juga yang diperlukan bulu sikat yang soft. Untuk masalah mitos tambal gigi pada gigi berlubang itu merupakan hal yang buruk karena jangka depannya dapat membuat gigi keropos. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.